Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4, mahasiswa semester 4A. Saya Betilda Goo selaku sebagai moderator. Di sini saya mau memaparkan materi tentang penelitian campuran. Materi penelitian campuran ini dari mata kuliah metode penelitian. Sebelum kita beralih ke materi yang lebih lengkap, saya mendahulukan memaparkan sedikit tentang pengertian penelitian campuran. Selama ini penelitian lebih banyak menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif saja. Ada kalanya penelitian berangkatnya dari kualitatif, kemudian berkembang hingga membutuhkan hipotesis. Penelitian seperti ini membutuhkan metode penelitian campuran atau mixed method, yang merupakan perpaduan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan manusia dalam rangka memperoleh pengetahuan secara sistematik dengan menggunakan alat-alat atau cara-cara tertentu. Secara luas, suatu penelitian dapat berarti menemukan teori baru dengan menggunakan teori lama, menemukan sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Suatu penelitian ilmiah yang menggunakan alat uji statistik maupun matematik merupakan pendekatan kualitatif atau sering disebut sebagai analisis. Deskripsi kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif lebih berdasar pada penalaran logis dan pemahaman interferensi terhadap objek penelitian. Bahkan pada saat ini, sesuai dengan perkembangannya pendekatan kuantitatif ini akan lebih lengkap bila menggunakan pendekatan analisis kualitatif atau mixed method diharapkan menjadi solusi dari kebutuhan peneliti. Penulisan ini membahas tentang pengertian dan karakteristik metode penelitian campuran atau mixed method atau perpaduan metode kualitatif dan kualitatif. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman berikutnya untuk memaparkan materi tentang penelitian campuran yang lebih lengkap. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah bahwasanya kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu disebut data empiris atau data teramati yang memiliki kriteria valid, reliabel, dan objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mengetahui validitas suatu sangat sulit, akan tetapi yang pertama kali harus dilakukan adalah pengujian reliabilitas dan objektivitas suatu data, karena data yang valid pasti merupakan data yang reliabel dan objektif. MIDI menjelaskan setidaknya terdapat 12 perbedaan pendekatan kualitatif dengan kualitatif seperti berikut ini. Pertama, dari segi perspektifnya, penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Kemudian dan skor-skornya. Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif etik. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita variabel tersebut, dicari dan ditetapkan indikator-indikatornya.
Hanya dari indikator yang telah ditetapkan tersebut dibuat kuesioner pilihan jawaban rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Kedua, dari segi konsep atau teori, penelitian kuantitatif bertolak dari konsep variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh peneliti, kemudian dicari datanya, lalu kuesioner untuk pengukuran variabel-variabel. Di sisi lain, penelitian kualitatif berangkat dari pengalian data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rincian atau asli mereka, kemudian para responden bersama peneliti memberikan penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Secara sederhana, penelitian kuantitatif berangkat dari konsep, teori atau menguji resep teori, sedangkan kualitatif mengembangkan, menciptakan, menemukan konsep atau teori. Yang ketiga, dari segi hipotesis, penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori relevan yang telah dipilih, sedangkan penelitian kualitatif bisa menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. 4. Dari segi teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif mengutamakan penggunaan kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi. 5. Dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, penelitian kuantitatif menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keeratan korelasi atau asosiasi antar variabel atau kadar suatu variabel dengan cara pengukuran, sedangkan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna atau berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti. 6. Dari segi teknik memperoleh jumlah responden, pendekatan kualitatif ukuran besar jumlah sampelnya bersifat representatif atau perwakilan dan diperoleh dengan menggunakan rumus presentase atau tabel populasi sampel serta telah ditentukan sebelum pengumpulan data. Penelitian kualitatif jumlah respondennya diketahui ketika pengumpulan data mengalami kejenuhan. Pengumpulan datanya diawali dari mewawancarai informan awal atau informan kunci dan berhenti sampai pada responden. Dari segi alur pikir, penalaran kesimpulan penelitian kuantitatif berproses secara deduktif, yakni dari penetapan variabel atau konsep, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan. Di sisi lain, penelitian kualitatif berproses secara induktif, yakni prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail berkenan dengan topik dan masalah penelitian, tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudian dikategori, diabstraksi, serta dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan. 8. Dari bentuk sajian data, penelitian kuantitatif berupa angka atau tabel, sedang penelitian kualitatif datanya disajikan dalam bentuk cerita detail sesuai bahasa dan pandangan responden. 9. Dari segi definisi operasional, penelitian kuantitatif menggunakannya, sedangkan penelitian kualitatif tidak perlu menggunakan karena tidak akan mengukur variabel atau definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur. Jika penelitian kualitatif menggunakan definisi operasional, berarti penelitian telah menggunakan perspektif etik, bukan etik lagi. Dengan menetapkan definisi operasional, berarti peneliti telah menetapkan jenis dan jumlah indikator yang berarti telah membatasi subjek penelitian mengemukakan pendapat, pengalaman, atau pandangan mereka.
Dari segi analisis data, penelitian kualitatif dilakukan di akhir pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan statistik, sedang penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan sejak awal turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data dengan cara mengansur atau menabung informasi dan mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberikan interpretasi. Dari segi instrumen, penelitian kualitatif memiliki instrumen berupa peneliti itu sendiri. Karena peneliti sebagai manusia dapat beradaptasi dengan para responden dan aktivitas mereka. Yang demikian sangat diperlukan agar responden sebagai sumber dan data menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif instrumennya adalah angket dan kuesioner. 12. Dari segi kesimpulan, penelitian kualitatif interpretasi data oleh peneliti melalui pengecekan dan kesepakatan dengan subjek penelitian, sebab merekalah yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah diungkapkan. Peneliti memberikan penjelasan terhadap interpretasi yang dibuat, mengapa digunakan oleh para responden. Di sisi lain, penelitian kuantitatif sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statis. Untuk memudahkan penelitian, memilih menentukan jenis penelitian di bawah ini. Dibuatkan rangkuman garis besar perbandingan antara kedua jenis penelitian tersebut. Ada 11 aspek yang kita bandingkan, yang secara konvensional membedakan kedua jenis penelitian ini. Ke-11 aspek tersebut adalah: yang pertama, pandangan ontologis; 2, model logika yang digunakan; 3, pola pikir logis; 4, tujuan yang hendak dicapai; 5, desain yang digunakan; 6, strategis penelitian yang dipilih; 7, teknik analisa data; 8, fokus penelitian; 9, instrumen pengumpul data; 10, paradigma penelitian; 11, jenis ilmu yang ditemukan. Spektrum penelitian. A. Pandangan ontologis peneliti terhadap gejala yang dihadapi. Pengetahuan tentang ontologi yaitu tentang apa yang akan dipelajari tersebut. Apakah kita mempelajari sesuatu yang nyata atau tidak terwujud? Dalam penelitian, tentu kita hanya akan mempelajari sesuatu yang nyata, serta dapat diukur atau diperkirakan hasilnya. Dalam pandangan ontologis, ada dua pandangan peneliti terhadap realitas yang ada, yaitu bahwa realitas itu tunggal dan bahwasanya realitas itu jamak. Bila peneliti menganggap realitas, gejala, atau fenomena yang akan diteliti adalah tunggal, berdiri sendiri, terpisah dari realitas, gejala, atau fenomena yang lain, dan dapat diteliti secara terpisah, maka peneliti harus memilih jenis penelitian kuantitatif. Sebaliknya, bila peneliti beranggapan bahwa realitas, gejala, atau fenomena yang akan diteliti itu bersifat jamak atau ganda dan tidak bisa dipisahkan dari realitas, gejala, atau fenomena yang lain dan harus dipahami secara menyeluruh, maka peneliti harus memilih jenis penelitian kuantitatif. B. Logika yang digunakan dalam penelitian. Logika, rasio, atau hasil pemikiran membahas suatu masalah dari sudut benar atau salahnya. Menurut rasio, sesuatu yang dikatakan benar itu harus dibuktikan kebenarannya. Demikian pula, jika mengatakan salah, harus dapat dibuktikan di mana titik kesalahannya. Pengetahuan hasil pemikiran bersifat objektif dan bisa diterima setiap orang. Sudut inilah yang menjadi telaah ilmu, yaitu untuk mencari kebenaran. Oleh karena pandangan ontologis akan ikut menentukan model logika yang cocok
untuk digunakan sebagai paradigma penelitian, apakah paradigma jenis penelitian kuantitatif atau jenis penelitian kualitatif. Dalam hal ini, ada dua logika yang cocok untuk mencari kebenaran berdasarkan pandangan ontologisnya, yakni logika positivistik bagi pandangan ontologis, bahwa realitas itu tunggal, dan logika fenomenologik bagi pandangan ontologis bahwa realitas itu jamak. Bila peneliti memandang realitas yang akan diteliti itu tunggal dan logika positivistik adalah sebagai paradigma penelitiannya, maka peneliti harus memilih jenis penelitian kuantitatif. Sebaliknya, bila pandangan ontologis peneliti adalah bahwa realitas yang akan diteliti itu adalah bersifat jamak dan akan menggunakan logika fenomenologika sebagai paradigma penelitiannya, maka peneliti harus memilih jenis penelitian kualitatif. Cara berpikir atau menalar untuk mengambil suatu keputusan tentang suatu masalah. Terdapat dua cara, yaitu pertama secara deduktif dan secara induktif. Cara berpikir deduktif yaitu dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti apakah fakta-fakta itu ada pada tidak lapangan, dan hasilnya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum dari fakta-fakta khusus yang diteliti tadi. Cara berpikir deduktif ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, harus didasarkan pada dasar-dasar deduksi yang benar. Karena kritik dan ketelitian secara kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta, kemudian cerdas dan objektif dalam menganalisis, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan. Penelitian dapat menetapkan semua aturan dalam pengumpulan dan analisis data. Sebelumnya, mereka sudah mengetahui hipotesis yang akan diuji dan dapat menyusun instrumen yang cocok dengan variabel penelitiannya. Instrumen ditetapkan sebelum terjun ke dalam lapangan. Sedangkan cara berpikir induktif kebalikan dari cara berpikir deduktif, yakni berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis, dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Deduksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari bagian khusus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan D. Tujuan penelitian yang dicapai. Sesuai dengan pola pikir deduksi dan induksi, maka tujuan penelitian pun dibedakan menjadi dua berdasarkan pola pikir yang digunakan. Pola pikir deduktif tujuan penelitian ialah untuk uji teori dengan data empiris. Bila penelitian ingin menguji teori atau hipotesis yang disusun berdasarkan berpikir deduktif dengan data empiris, maka penelitian harus memilih jenis penelitian kuantitatif. Sebaliknya, bila peneliti ingin menyusun konsep atau teori berdasarkan hasil analisis data empiris, maka peneliti harus memilih jenis penelitian kualitatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mencari informasi empiris, objektif, logis mengenai sesuatu, atau menentukan keterkaitan antara variabel atau variabel yang dipermasalahkan. Dengan demikian, maka tujuan penelitian yang harus dirumuskan harus mencerminkan dan konsisten dengan masalah-masalah yang dikemukakan sebelumnya. Jelaslah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan mengarah pada jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang telah dinyatakan dalam masalah.
Tujuan tersebut harus pula dirumuskan secara jelas agar hubungan antara tujuan dan masalah yang tersurat tampak. Tujuan yang telah dirumuskan satu demi satu secara terperinci akan menjadi patokan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut sudah selesai dilaksanakan secara lengkap atau belum. Desain penelitian yang digunakan. Desain atau rancangan penelitian adalah suatu rencana yang dirancang sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Sesuai dengan pola pikir yang digunakan, maka desain ini dibedakan antara desain yang rinci dan lengkap, dan ada desain yang bersifat longgar yang memberi peluang untuk diubah. Pola pikir deduktif yang ingin menguji hipotesis atau teori dengan data empiris menghendaki desain yang rinci dan jelas, lengkap dengan variabel yang akan diteliti, sekaligus dilengkap dengan instrumen pengumpul datanya. Desain itu harus disusun secara pasti sebelum data dikumpulkan. Sekali desain digunakan, maka tidak boleh mengubahnya dalam bentuk apapun. Sebab, jika diadakan perubahan, maka perubahan itu akan mengaburkan variabel, sehingga penafsiran yang bermakna jadi tidak mungkin dilakukan. Itulah mengapa desain seperti ini dipandang sebagai operasionalisasi konsep yang jelas. Pola pikir induktif adalah kebalikan dari pola pikir deduktif, di mana pola pikir ini ingin menyusun konsep atau teori berdasarkan data empiris, maka pola pikir ini lebih mengutamakan data lapangan seperti apa adanya, tanpa dibatasi oleh suatu konsep atau teori tertentu, sehingga desain yang disusun cukup garis besarnya saja, sekedar sebagai petunjuk jalan, dan desain tersebut terbuka kemungkinan untuk diubah bila kondisi lapangan menghendaki. Maka dari itu, desain yang dapat disusun sebelumnya secara tidak lengkap, apabila sudah dimulai digunakan, maka desain itu malah dimulai dilengkapi dan digunakan desain. Lanjut dulu. 1. Metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistik, saintifik, dan metode discovery. Selanjutnya, metode fase kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, post-positivistik, artistik, dan interpretive research. 2. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Mixed methods merupakan paduan dari kuantitatif dan kualitatif. 3. Beberapa aspek dibandingkan secara konsepsional yang membedakan ketiga jenis penelitian ini. Aspek-aspek tersebut adalah pandangan ontologis, model logika yang digunakan, pola pikir logis, tujuan yang hendak dicapai, desain yang digunakan, strategi penelitian yang dipilih, teknik analisa data, fokus yang digunakan, strategi penelitian yang dipilih, instrumen pengumpulan data, paradigma penelitian, dan jenis ilmu yang ditemukan. 4. Dengan uraian spektrum penelitian kualitatif dan kuantitatif di atas, peneliti akan mampu menentukan dengan tepat jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian.